teman-teman, selamat datang di video kali ini. Ini adalah video untuk ulasan astrologi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang ulasan astrologi kali ini. Dan ini topiknya adalah tentang energi Gemini. Gemini bukan sebagai zodiak personal yang akan saya bahas dalam video ini, tetapi Gemini sebagai energi kolektif yang pada saat ini mendominasi energi yang sedang berlangsung pada saat ini dilihat dari sudut pandang astrologi. Nah, kalau kita lihat dari tanggal, berarti kita ambil satu chart, ini adalah yang biasa saya gunakan juga. Kita lihat conjunction itu adalah ketika bulan, saya mengambil matahari dan bulan, periodenya tahun 2020 sampai 2021. Kita lihat ini sudah hitungannya sudah ada. Gemini ketika conjunction antara matahari dan bulan sama-sama di Gemini, di sini kita lihat hitungannya adalah tanggal 25 Mei 2020 pukul 12:36 dini hari. Jadi kalau saya tayang hari ini berarti tadi pagi sangat dini hari ya, ketika baru berubah dari tanggal 4 ke tanggal 5 tanggal 22 ke tanggal 23. Oke, dan apa yang terjadi dengan Gemini adalah karena pada saat ini North Node dan South Node, karena dia adalah aksis atau garis ya, itu ada di Gemini dan di Sagittarius di derajat terakhir, karena dia bergeraknya selalu retro dari Cancer ke Gemini. Maka ini adalah hal yang penting untuk kita catat bahwa ini berarti musim gerhana pada saat ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu terjadi ketika ada conjunction atau ada oposisi antara matahari dan bulan ya di sekitar Gemini dan Sagittarius. Jadi kita lihat kalau dari kalendernya, maka tanggal 23 Mei, karena ini masih cukup jauh, dia ada di derajat awal 2 derajat, sementara North Node pada saat ini hampir 30, jadi 29 sekian, karena dia baru saja masuk ke Gemini. Kemudian di sini kita lihat bulan baru yang lain adalah ketika bulan baru di Sagittarius ya, nanti pada tanggal 14 Desember, dan karena ini dekat dengan aksisnya, maka ini akan terjadi kalau bulan baru berarti gerhana matahari. Karena tidak ada bulan besar, gerhana bulan terjadi kalau bulan purnama. Jadi bulannya bulat bundar, kemudian ada bayangan matahari. Ini adalah gerhana matahari pada tanggal 14 Desember 2020. Ya, ini hanya sebagai kita melihat, dan di sini kalau kita lihat bulan baru yang berikutnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Kita lihat juga oposisi atau 180 derajat antara bulan dan matahari. Kita lihat posisi Gemini dan Sagittarius ya. Gemini dan Sagittarius ini terjadi bulan, karena oposisi pasti bulan purnama di Sagittarius ya, bulan ada di Gemini, itu terjadi pada tanggal 6 Juni 2020, dan ini pasti adalah gerhana bulan. Kita lihat lagi tanggalan lain adalah ketika terjadi bulan purnama lagi ya, bulan purnama di Gemini itu terjadi pada tanggal 30 November 2020. Oke, kita setelah melihat tanggal, kita kembali bercerita tentang energi Gemini ditambah dengan energi eclipse ya, energi gerhana ya. Dan kalau kita lihat di sini pada saat ini saya melihat aspek ini perpindahan. Saya ambil yang true north, jadi ini ada North Node ya. Kemudian dari tahun 2019 sampai 2003 saya kalkulasikan
Maka pada saat ini ya, Gemini, mana Gemini ya, North Node berada di Gemini, masuk dari Cancer ke Gemini ya. Seperti kita ketahui, North Node itu berjalannya mundur, tidak sama dengan arah seperti biasanya planet, karena dia bukan planet, dia adalah garis. Itu pada tanggal 5 Mei 2020. Ini energi yang baru terjadi dan dia baru keluar dari Gemini pada tanggal 19 Januari tahun 2022. Nah, untuk memahami era 1,5 tahun ini, kita belajar dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman sudah lahir dan bisa melihat kondisinya, maka ini seperti ketika masuk pada saat akhir tahun 2021. Tema besar apa yang berubah pada kehidupan teman-teman pada akhir tahun 2021, atau tepatnya dimulai dari tanggal 13 Oktober ya, Oktober 2021. Jadi begitu caranya melihat 1,5 tahun ke depan, itu kira-kira apa yang menjadi tema dari pergerakan hidup kita. Itu yang kita lihat. Oke, Gemini. Sekarang kita masuk ke Gemini dan kita ambil dari kartu tarot Moonologi supaya kita belajar tentang apa itu New Moon di Gemini. Ya, bulan baru di Gemini. Communication is key. New Moon in Gemini. Ya, saya bacakan di sini. Hubungan yang berhasil itu hanya satu kuncinya, komunikasi. Dan bulan baru di Gemini ini adalah tentang start ya, mulainya, dan apalagi ditambah tadi dengan North Node yang baru masuk Gemini. Ini adalah mulai siklus baru dalam berkomunikasi dengan seseorang dari yang kita pertanyakan. Jadi siapapun. Jadi kita sebenarnya mulai masuk satu periode, kita akan mulai mengembangkan komunikasi dengan seseorang. Siapakah seseorang itu? Tanda tanya, dan itu sangat tergantung dari pribadinya masing-masing. Apakah ini terkait dengan percintaan? Bisa. Apakah ini terkait dengan pekerjaan? Bisa, dan apapun. Tetapi ada komunikasi yang menjadi intens diawali pada saat ini sampai dengan 1,5 tahun ke depan, untuk kemudian kita belajar ya, karena begitu North Node masuk ke Taurus. Taurus adalah tentang pengejawantahan sesuatu, maka hasil komunikasi dari 1,5 tahun ke depan ini akan bisa diwujudkan, dikejawantahkan pada saat North Node mulai masuk ke Taurus, atau tadi hitungan kalendernya pada awal tahun 2022 ya. Jika kamu tidak bisa mulai bicara dengan orang ini dalam arti secara fisik kita bicara, entah pakai WA, apapun metodenya, bisa pakai media sosial, bisa langsung, maka pada saat ini kamu sudah mulai menulis banyak hal tentang orang tersebut, dan bahkan mungkin orang tersebut tidak harus orang secara fisik, tetapi pengenalan terhadap sosok tertentu ya. Misalnya kita belajar tentang satu teori ya, dan itu orangnya yang kita pegang adalah orang ini, kita mulai membuat jurnalnya. Atau kita katakanlah yang paling ringan adalah kita mulai senang dengan satu film seri ya, dan itu mendominasi apa yang kita pikirkan, satu tokoh yang sangat kita sukai, mungkin ganteng sekali atau cantik sekali ya, bisa menjadi idola, dan itu kita mulai mengikuti pada saat ini. Emails ya, text messages and all forms of communication will also help you now ya. Jadi itu akan membantumu mensistematiskan apa yang kau pikirkan. Pertanyaan yang kau tanya mungkin bisa sekitar saudara sekandung atau tentang tetangga. Jadi biasanya sifatnya adalah bukan spesifik romantis. Dan ini merupakan awal dari sesuatu ya, dan mulai sesuatu yang baru. Kalau
interest teman-teman lebih ke percintaan, ya barangkali memang ini bisa diperhatikan kalau memang ada yang bisa dicobakan. Artinya kita melihat 1,5 tahun ke depan apakah benar pada titik ini kita mulai membuat hubungan yang lebih intens dengan seseorang dalam hal komunikasi, karena fokus dari Gemini adalah komunikasi, ya. Dan this card also suggests that you've been too frivolous lately and need to get grounded again. Nah, Gemini energinya selain mulai komunikasi tapi juga bisa yang terlalu berlebihan. Ya, kita bicara terlalu banyak, berhayal terlalu banyak, kita bermain dengan kata-kata. Tapi yang juga penting adalah kita memang perlu mengartikulasikan apapun yang kita pikirkan. Ya, Gemini adalah zodiak dalam komunikasi dan bersosialisasi, juga tentang gagasan dan perjalanan, serta energi yang berada di sekitar kecepatan, ya. Jadi dia movement, nggak bisa diem. Gemini adalah mutable sign, jadi yang bergerak. Kadang-kadang kita terlalu banyak bergosip dan terlalu genit. Flirtatious itu artinya genit, kita nggodain orang tapi kita tidak maksud apa-apa kecuali menggoda, dan itu berarti kita bisa mempermainkan perasaan orang. Artinya orang lain juga bisa melakukan hal tersebut kepada diri kita, dan energi Gemini pada saat ini sangat-sangat memungkinkan. Karena apa? Dia akan memberi kekuatan bagi orang yang memang punya niat hanya untuk sekedar bla 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 tanpa niat yang jelas. Dan ini selain sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai warning untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita dalam berkomunikasi dengan orang lain supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Karena setiap kita mempermainkan hati dan perasaan orang, dan kita tahu bahwa perasaan itu adalah sangat penting. Dan kalau kita ingat, kita kembali ke spiritualitas, bahwa bahkan yang maha kuasa pun menginginkan hati kita, bukan dengan cara memaksa atau menekan, tetapi kalau itu cintanya diberikan kepada yang maha kuasa dengan setulus hati, ya. Kalau yang maha kuasa aja begitu menghargai perasaan manusia, kalau kita tidak menghargai, sudah tahu sendiri jawabannya seperti apa. Oke, jadi karena kita sangat suka ngobrol pada saat ini, bertukar informasi, maka kita perlu hati-hati dalam hal informasi serta batasan sejauh mana kita bisa berkomunikasi. Dan satu hal yang untuk membuat kita juga menjadi tenang, karena Gemini adalah tentang intelektual. Dan oleh sebab itu otak kita menjadi sangat aktif pada saat ini. Kalau otak kita sangat aktif, kita tidak bisa tenang. Oleh sebab itu meditasi akan sangat membantu kita. Apapun yang kita sebut dengan meditasi, ya. Jadi pada saat ini komunikasi adalah penting. Dan kalau kita lihat tadi membahas antara bulan baru dan bulan purnama, kita ambil bulan purnama yang di Gemini. Oke, di sini the answer you need are coming. Jadi ketika bulan baru itu adalah awal, tetapi pada saat bulan purnama adalah ketika kejelasan itu diperoleh, ya. Ini kartunya menunjukkan bahwa sangat penting buat kita mengatakan yang sejujurnya. Dan oleh sebab itu, kalau kita mengatakan sesuatu hanya untuk bla 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 tidak sesungguhnya, maka pada saat bulan purnama di Gemini nanti, dan itu terjadi kapan saya lupa tadi, itu akan membuat kalau tidak salah tadi di akhir tahunnya, itu kita harus menjelaskan sesungguhnya dan semuanya akan terkuak, ya. Tapi ingat bahwa kata-kata itu selalu punya konsekuensi dan dampak terhadap orang yang mendengar. Saat ini dirimu perlu untuk menjaga agar tidak berbohong, dan itu tidak mungkin ditutupi lagi pada saat
bulan purnama ini, karena matahari sangat memberikan energi sepenuhnya kepada bulan pada saat ini, sehingga agak sukar untuk berbohong. Oke, saya tidak akan fokus pada bulan purnama di Gemini, tapi teman-teman tahu bahwa pada saat ini ada kesempatan untuk mulai dalam komunikasi. Tetap pegang integritas diri, bahwa kemungkinan kita menggoda orang itu juga besar, tetapi apakah itu worth it atau tidak, itu semua dikembalikan ke teman-teman. Ya, kembali lagi ini adalah bahasan astrologi. Dan kembalikan lagi pada akhir tahun 2021, berarti selama tahun 2001. Jadi sepanjang tahun 2002 sampai pertengahan 2003, apa yang kau alami, tema besarnya, lihat sebelum 2001 dan setelah 2003, apa yang terjadi, kira-kira tema itu akan berulang pada dirimu. Belajar dari peristiwa yang lalu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk mengoptimalkan ya pemberian. Ini adalah hadiah kepada kita ketika kita seperti diberi energi untuk bisa berkomunikasi lagi, bisa bersibuk-sibuk, karena Gemini itu energinya travel, berarti dalam waktu sebentar ini kita mulai bisa bergerak lagi setelah beberapa waktu kita katakanlah harus berada di rumah, tetapi sabar, jangan melanggar hukum. Jika memang diminta untuk stay at home, dan memang pada saat ini karena North Node ada di Gemini, berarti South Node ada di Sagittarius. Sagittarius adalah perjalanan jarak jauh, pakai pesawat ke luar negeri, dan itu ada di South Node, bukan di North Node. Maka itulah yang pada saat ini akan sedikit ditahan. Jadi energinya dalam 1,5 tahun ke depan kita akan sibuk, kita akan komunikasi dengan orang-orang terdekat, perjalanan jarak dekat dan perjalanan jarak jauh barangkali sangat terbatas dan hanya dilakukan jika perlu. Jadi kalau yang dulu piknik bisa sampai ke ujung dunia gitu ya, yang bedanya udah nggak tahu berapa jam lagi dengan kita gitu ya, mungkin pada saat ini kita fokus ke dalam kota, dalam negeri yang tidak terlalu jauh dari lokasi kita. Oke, ini informasi tentang Gemini, energi Gemini. Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.